Salam teman-teman, saya mewakili Komisi Roni Sarimulyo mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah setia menonton YouTube Kompas Sarimulyo. Nah, untuk itu kami dari Komisi Roni Sarimulyo ngadain giveaway, yaitu 2 buah kaos untuk 2 orang yang beruntung. Nah, salah satu kaos itu yang saya pakai saat ini. Kalian bisa lihat secara keseluruhan di akhir video nanti. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, hai, apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan baik ya. Perkenalkan, namaku Sekar. Hari ini bersama dengan teman-teman kita akan mempelajari dan merenungkan bersama sebuah perikop. Nah, sebelum kita memulai renungan hari ini, kita buka dulu dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang maha mulia, puji dan syukur ya Tuhan kami naikkan kehadirat-Mu atas setiap berkat dan penyertaan-Mu. Pada hari ini ya Bapa, kami akan mempelajari bersama suatu firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh berkati hamba-Mu ini dalam menyampaikan dan juga teman-teman yang mendengarkan, sehingga kami bisa bersama-sama melakukannya dan memahaminya dengan baik. Ampuni ya Bapa segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Nah, renungan hari ini akan diambil dari kitab Lukas pasal 19 ayat 11 sampai 27 dengan judul Kreatif dan Produktif. Sebelum kita membahas renungan yang bersama, kita baca terlebih dahulu yuk Alkitabnya. Dari Lukas 19 pasal yang ke-11 sampai ke-27 yang akan aku bacakan. Judulnya adalah perumpamaan tentang uang mina. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan sebab ia sudah dekat Yerusalem. Dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia. Lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Karena itu, terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam saku tangan. Sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya,
Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi, semua setaruhku ini, yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Amin. Nah teman-teman, tadi kita sudah membaca satu perikop lengkap di kitab Lukas. Mungkin teman-teman nggak merasa asing ya dengan perikop ini, karena ternyata di kitab Matius itu juga ada perikop yang hampir sama, tapi bedanya kalau di kitab Matius itu tentang perumpamaan talenta. Pasti akrab ya dengan perikop itu atau ayat itu. Nah, bedanya kalau di perikop yang ada di Lukas ini itu tentang uang mina. Sesuai dengan tema hari ini, kreatif dan produktif. Nah, di perikop ini itu juga membicarakan tentang seorang hamba yang diminta oleh raja untuk mengembangkan uang mina yang diberikan raja untuk menjadi sesuatu yang jumlahnya lebih banyak atau lebih besar dari yang diberikan. Nah, tentu kita semua tahu ya teman-teman, kalau yang namanya mengembangkan sesuatu atau membuat sesuatu itu berlipat ganda, itu nggak bisa dengan celing. Kalau pesulap mungkin ya, tapi kan kita manusia. Mungkin ada yang bisa trik sulap, tapi kita kan manusia, tentu kita memerlukan usaha dan kerja keras untuk membuat sesuatu itu jumlahnya atau bukan kelihatannya ya, halnya itu lebih banyak dari atau lebih besar dari yang kita punya. Sama kayak talenta, kalau kita ingin mengembangkan bakat kita, tentu kita perlu berlatih ya teman-teman. Nah, gimana dengan kreatif dan produktif? Apakah dua hal ini juga diperlukan? Tentu diperlukan ya teman-teman untuk mempercantik atau membantu kita mengusahakan sesuatu. Sebenarnya apa sih kreatif dan produktif itu? Nah, menurutku pribadi, kreatif itu adalah sebuah cara pandang atau cara melakukan sesuatu yang bahasa kerennya itu out of the box. Jadi, orang yang kreatif itu biasanya memiliki cara pandang yang berbeda, atau mungkin dia punya banyak sudut pandang, banyak cara pandang dalam melihat satu hal. Jadi dia kalau misalnya disuruh mengerjakan sesuatu, yang lainnya mungkin dengan cara A, dia bisa membuat atau mengembangkan cara sendiri. Tentu yang baik ya teman-teman. Jadi orang yang kreatif itu punya 1001 cara yang baik untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Gimana dengan produktif? Pasti sangat akrab ya teman-teman dengan kata-kata produktif ini, karena kayaknya zaman sekarang nih orang-orang cukup berlomba-lomba untuk menjadi orang yang kelihatannya atau bahkan orang yang produktif. Punya banyak pekerjaan, punya banyak kegiatan, punya to-do list yang nggak cuma 1-2 tapi ada rentetan 5, udah kayak daftar belanja bulanan punya mama-mama kita ya. Tapi sebenarnya produktif itu tuh bukan cuma terletak di banyak atau sedikitnya pekerjaan kita loh teman-teman, tapi produktif itu juga terlihat atau terletak dari bagaimana kita bisa menyelesaikan pekerjaan kita dengan baik. Jadi kalau misalnya teman-teman punya 5 pekerjaan tapi pekerjaan yang nggak selesai semua, apakah itu bisa dibilang produktif? Kayaknya cuman kegayaan produktif ya daripada dibilang beneran produktif. Jadi kalau teman-teman ingin dibilang atau ingin menjadi orang yang produktif, jangan berlomba-lomba mencari pekerjaan atau kegiatan yang banyak, tapi maksimalkan setiap pekerjaan dan kegiatan teman-teman jadi bisa terselesaikan dengan baik. Nah, mungkin inilah yang dihadapi oleh hamba-hamba ini. Dikasih 1 mina, ini gimana ya caranya biar si 1 mina ini bisa minimal jadi 2 deh, jadi 100% untung ya. Dan boro-boro jadi 10, ini gimana bikin 2-nya? Tentu dia butuh cara atau butuh sebuah usaha supaya mina ini bisa berkembang. Nah, tentu kreativitas itu diperlukan, mungkin dengan cara, karena tidak dijelaskan, kita ibaratkan aja ya, dengan cara si hamba satu ini membeli modal atau menggunakan mina itu menjadi modal untuk membeli barang lalu dia jual, dan hasilnya itu untuk dia kumpulkan dan dia berikan ke rajanya. Dan tentu nggak cuman sampai di situ doang, dia harus dengan tekun mengerjakannya supaya dia bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Nah,
Gimana dengan hamba terakhir tadi? Kayaknya dia waktu udah dapat satu, dia langsung nyerah kali ya teman-teman. Karena apa? Karena dia merasa ini cuma satu, buat bisa apa? Kayak kita cuma dikasih uang 1.000, ini 1.000 bisa buat apa gitu kan? Beli permen aja sekarang cuma dapat 2. Nah, disitulah tantangannya teman-teman. Kita diminta untuk berpikir kreatif dan produktif. Sangat relate ya dengan kita sekarang, dimana kita mungkin tidak menemukan kemudahan di setiap pekerjaan kita, di setiap hal-hal yang kita lakukan. Kita dituntut untuk lebih kreatif, kita dituntut untuk lebih tekun, supaya apa? Supaya hasilnya itu lebih maksimal. Nah, bukan hanya sampai di kreatif dan ketekunan, tapi kita juga perlu bimbingan Tuhan. Karena apa? Apa yang Tuhan berikan itu bukan hanya untuk membuat untuk diberikan ke kita, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan hanya untuk keuntungan pribadi, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi saat teman-teman diberikan sebuah talenta, teman-teman diberikan suatu hal untuk dikembangkan, walaupun itu hanya sedikit, yuk kita mau berpikir dan bekerja secara kreatif dan tekun. Nah, caranya gimana sih untuk melatih itu? Bisa saat teman-teman mendapatkan sebuah tantangan baru, sebuah kesempatan baru untuk belajar, selalu ambil dan nikmati setiap proses itu ya teman-teman, supaya kita bisa belajar dan kita bisa bertumbuh menjadi lebih baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi gimana nih, udah semakin siap untuk menjadi kreatif dan produktif ya? Bukan cuma buat kegayaan, tapi beneran kreatif dan produktif. Nah, jadi teman-teman, hari ini kita belajar untuk menjadi lebih kreatif, lebih produktif, lebih tekun, dan bisa menyelesaikan setiap tantangan dengan baik. Nah, kita sudah selesai renungan hari ini. Semoga renungan ini bisa menjadi kekuatan untuk teman-teman yang lagi sekolah online, yang sedang kuliah, atau mungkin yang juga sambil magang, bekerja, apapun itu. Semoga semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Mari kita tutup renungan hari ini dengan berdoa supaya kita betul-betul bisa memahaminya dengan baik. Mari kita tutup dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang maha mulia, puji dan syukur ya Tuhan kami naikkan kehadirat-Mu. Kami berterima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk menjadi lebih kreatif, produktif, dan tekun ya Bapa dalam menghadapi setiap tantangan. Ajari kami ya Tuhan untuk bisa selalu setia dalam proses-Mu, menjadi hamba yang bisa mengembangkan setiap hal kecil yang Tuhan berikan kepada kami menjadi hal besar untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati juga ya Bapa setiap pekerjaan kami, sekolah kami, perkuliahan kami, orang tua kami, kesehatan kami ya Bapa. Ampuni ya juga ya Tuhan setiap kesalahan dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.